atau perasaan tidak seimbang antara kepolisian dengan KPK gitu. Seolah-olah KPK dilihat sebagai sesuatu yang tidak bisa terjamah gitu. Karena Novel itu sebagai ASN, dia menjalankan kewajiban hukum untuk melaporkan atau berpartisipasi, itu dianggap pelanggaran etik. Juru bicara mungkin nggak tahu bahwa pimpinan KPK itu sering terlibat pelanggaran kode etik. Jangan-jangan seperti itu, diduga seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas, anti korupsi. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast saya. Kali ini bersama dengan Pak Biwi dan Pak Abdul Fikar. Apa kabar Pak Fikar, Pak Biwi? Kabar baik. Sehat, waras. Ini bicara dengan ahli-ahli hukum semua. Waduh, saya jadi banyak belajar ini. Yang menarik ini 3 nih Mas. Apa itu Pak? 1 lawyer. Oh iya betul. Terus kedua dosen. Terus ketiga pembicara di mana-mana. Oh lengkap. Lengkap ya udah. Jadi udah tepat ini. Karena kita bertemu dengan ahli-ahlinya, maka kita bicara lagi terkait dengan masalah KPK beberapa waktu yang lalu, yang saya sampaikan ke publik ya. Ada beberapa hal yang menarik nih Pak Fikar, Pak Biwi, yang kita sudah bicarakan sebetulnya beberapa kemarin Pak Biwi, mengenai dugaan adanya tindak pidana yang terjadi di KPK. Sebetulnya banyak, di antaranya yang kemarin cukup viral, itu adalah terkait dengan dugaan kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di rutan. Apa itu? Ada 2 paling tidak. Yang pertama perbuatan asusila, yang kedua adalah perbuatan apakah pemerasan atau suap. Tapi oleh KPK dieliminir, dikecilkan, disebut bahwa itu adalah pungli. Ini kan menarik nih. Nanti saya ingin mendapatkan masukan dari Pak Fikar. Pungli itu seperti apa? Karena dalam beberapa pandangan ini Pak Fikar, pungli itu kan dianggap contohnya seperti orang yang mengutin parkir kecil-kecil gitu. Sementara kejahatan yang terjadi ini kan nilainya yang terakumulasi lebih dari 4 miliar. Jadi saya pengen dapat penjelasan dari Pak Fikar dulu tentang pungli itu bagaimana, terus apakah suap dan pemerasan itu posisi seperti apa. Kalau saya berpandangan itu suap dan pemerasan, tapi KPK mengatakan itu sebagai pungli. Padahal yang berbuat adalah petugas rutan, dan orang-orang yang memberi adalah orang-orang yang terkait dari tahanan di KPK. Silakan Pak Fikar. Kalau menurut saya gini, dari sudut tahanannya dan keluarganya, ya. Kalau dari sudut itu, maka kan gini, seorang tahanan atau keluarga tahanan itu kan ingin satu kebebasan lah, ya, kebebasan dalam pengertian sebenarnya tahanan juga bebas kan sebenarnya. Hari-hari tertentu dia bisa ditemui kan gitu. Artinya kalau aturan itu dilaksanakan tanpa harus ada harus ada pembayaran atau apapun namanya gitu ya. Bisa kan sebenarnya kalau mau bebas terbatas lah ya. Jam besok sekian. Hanya saja mungkin itu yang kemudian merasa tidak puas ya, keluarga tahanannya, dia ingin lebih leluasa di satu pihak itu, di sisi yang lain ada petugas yang memang mempunyai kewenangan kan gitu, ya kan. Nah, ketemulah antara kebutuhan dengan otoritas dengan ininya ya, dengan pemenuhan kebutuhannya, Nah, ketemu gitu. Nah, akhirnya yang terjadi ya itu tadi ada suap. Kalau level kecil-kecil umpamanya 5 menit 10 menit itu suapnya tidak terlalu besar gitu ya. Tapi kalau umpamanya bisa keluar, bisa jalan-jalan dan sebagainya, bisa ketemu, itu pasti kayak kasus Gayus ya. Kayak kasus Gayus. Bisa ke Singapura dia nonton pasti tenis. Itu udah skandal besar tuh kalau menurut saya. Dan itu kan ada resikonya juga gitu kan, resiko tahanannya lari dan sebagainya. Tapi ya itu tadi intinya adalah orang dalam atau petugas LP-nya atau petugas KPK-nya yang memberi kesempatan, sebenarnya itu yang ini. Kalau dia patuh saja pada aturannya gitu ya,
istilahnya ditawari berapa saja dia nggak akan laksanakan gitu. Dia tetap patuh pada aturan gitu. Tapi akhirnya saling memanfaatkan gitu. Dia juga memanfaatkan kewenangannya untuk kepentingannya sendiri kan seperti itu. Gitu. Iya. Pertama kali terungkapnya kasus ini, Pak Fikar, itu adalah di sekitar akhir tahun lalu. Ya. Ada adiknya tahanan yang melaporkan ke KPK. Kenapa dia melapor? Karena ternyata istrinya tahanan kakak iparnya itu mendapat perlakuan asusila dan diproses oleh KPK dan dihukum dengan hukuman kode etik. Tapi masalahnya hukumannya aneh. Kenapa aneh? Karena diberikan sanksi pelanggaran etik sedang dan hukumannya minta maaf secara tidak langsung. Ini kan luar biasa. Kenapa? Saya khawatirnya begini, Pak Fikar. Karena ada perbuatan asusila, pasti ada komunikasi, ada interaksi, dan lain-lain. Karena itu beberapa kali, bahkan dikatakan lebih dari 10 kali katanya. Kalau kemudian dipotret di posisi terakhir, kesannya seolah-olah suka sama suka. Tapi kan aneh loh. Masa petugas tahanan sama istrinya tahanan, padahal dia punya suami, suka sama suka agak aneh. Jadi Pak Fikar bisa nggak jelaskan kenapa kok kemudian dan itu normal apa enggak dianggap suka sama suka itu? Ya kan ada pola relasi yang tidak seimbang sebenarnya itu yang nomor satu itu ya. Kalau kita berhubungan kita belanja atau membeli barang dan sebagainya itu kan dalam kedudukan yang sama kita punya bargaining position yang sama gitu, tawar menawar dan sebagainya. Tapi di sana dalam kasus ini ada pola relasi yang tidak seimbang, umpamanya ini petugas yang satu adalah istri tahanan. Gitu. Sementara waktu atau kesempatan untuk bertemu tahanan itu pasti terbatas. Ada waktu-waktunya gitu. Dan itulah yang kemudian menurut saya dimanfaatkan oleh petugas tahanan ini, artinya apakah dengan memberi uang, apakah dengan tadi ada servis seksual dan sebagainya. Nah itu akhirnya terjadi yang seperti itu. Gitu. Tapi yang pasti itu adalah ada pola relasi yang tidak seimbang yang kemudian dimanfaatkan oleh mereka yang punya kewenangan lebih gitu untuk memanfaatkan itu baik untuk kepentingan ekonomi atau kepentingan yang lainnya. Gitu. Saya kira itu yang terjadi. Gitu. Dan itu menurut saya kalau dilihat dari perspektif hukum pidana itu udah kejahatan. Kejahatannya. Mereka ada dua ya, asusila dan ada delik korupsi ya. Betul. Yang menarik tuh Pak BW, kalau kita lihat Pak BW kan waktu jadi pimpinan KPK kan paham lah proses mekanisme penghukuman. Ada dua hal menarik di sini Pak BW. Saya paham tapi tak mahfum. Beda ya. Karena saya ingat betul di KPK itu zero tolerance. Bahkan dulu pernah ada pegawai KPK gitu ya. Itu pernah berupaya mendekati aja, ngomong saja kepada orang perempuan yang punya suami dan keluarga, itu langsung dipecat. Langsung hukumannya dipecat. Bukan disuruh minta maaf. Itu relasi seimbang ya, artinya seimbang posisi. Itu langsung dipecat. Ini posisi relasi tidak seimbang. Ini relasi kuasanya jelas menjadi pembedanya sangat kelihatan. Yang menarik begini Pak Bey, ada dua isu. Yang pertama isu penghukuman. Hukumannya tadi yang saya katakan dengan dua isu tadi adalah dihukum pelanggaran etik sedang dan hukumannya minta maaf secara tidak langsung. Berarti kan bukan kepada yang bersangkutan atau apa, bukan. Yang kedua adalah dalam pembahasan proses etiknya. Saya kebetulan baca juga itu data-data yang terkait dengan itu. Dalam penghukuman etiknya digambarkan bahwa ada dibahas soal pemberian uang beberapa kali dan kemudian ada perbuatan asusila. Tapi kemudian disampaikan ke beberapa penjelasan ke publik seolah-olah penghukuman itu hanya terkait asusilanya saja. Tapi perbuatan ininya tidak dihukum dalam proses etiknya. Ini kan aneh. Saya pikir kok iya? Fakta perbuatannya jelas. Diuraikan dalam pembahasan, tapi tidak diberikan hukuman. Katanya nggak dihukum, yang dihukum cuma etiknya. Itu mungkin nggak Pak Bw? Itu gimana tuh? Saya lihat pertama gini,
saya mau menguatkan apa argumen dikemukakan oleh Mas Fikar nih. Pola relasi yang tidak seimbang itu menyebabkan sebenarnya isu itu tidak sekedar suka sama suka, tapi itu pemerasan sebenarnya. Nah, dalam pemerasan kalau itu kemudian dikasih konteks seks di situ, Mas, nah, akhirnya ada asusila di situ. Global Corruption Barometer itu menyatakan satu indeks baru yang disebut dengan sextortion, kombinasi antara extortion dengan seks. Makanya sextortion dalam tindak pidana. Nah, harusnya masuk di situ. Nah, ini kurang baca. Bagian pertama ini kurang baca. Bagian pertama kurang baca. Terus yang kedua, karena ini korupsi extraordinary, sehingga lembaganya menerapkan zero tolerance, maka harusnya sikap permisif itu tidak muncul di lembaga yang ada di dalam KPK itu. Dewas kan ada di dalam KPK, Mas. Betul. Harusnya tuh pandangannya dia adalah juga zero tolerance. Harusnya pandangannya juga extraordinary dalam menerapkan treatment itu. Nah, ini kok jadi permisif? Artinya watak asli yang harusnya muncul menjadi sebuah bagian dari internal sistem dan budaya sistem itu nggak muncul. Dan menurut saya ini kesalahan yang sangat fatal kalau lembaga pengawasnya tidak menerapkan zero tolerance itu untuk menegakkan law enforcement yang zero tolerance. Itu bagian yang kedua itu. Bagian yang ketiga, dalam konteks zero tolerance itu, maka dia tidak bisa memilih dan memilah. Seolah-olah kejahatan ini hanya pelanggaran etik aja gitu loh. Atau pelanggaran etik ini sebenarnya ada dimensi seks yang tadi dimasukin di situ, Mas. Nah, itu sebabnya kombinasi antara penggunaan kekuasaan di mana ada uang dan ada seks di situ, ini harusnya maksimal hukumannya. Nah, kalau tidak maksimal, itu Dewas sedang menghina dirinya sendiri. Terus yang ketiga yang juga menarik gini, Mas. Kalau kita membicarakan ini, tapi jangan di-spin, oh ini Mas Novel bicarain ini karena dia sakit hati. Dia tidak paham yang namanya pemberantasan korupsi itu. Pelibatan partisipasi publik menjadi salah satu instrumen penting, bukan hanya penindakan dan pencegahan. Dan ini harusnya diletakkan dalam bagian partisipasi publik itu. Atau jangan-jangan seperti yang Mas Novel suka kemukakan, juru bicara KPK ini sedang menuding pimpinan KPK. Diduga kayak gitu tuh oleh Mas Novel kan? Apa ya, jangan-jangan iya begitu kan? Juru bicara mungkin nggak tahu bahwa pimpinan KPK itu sering terlibat pelanggaran kode etik. Jangan-jangan seperti itu, diduga seperti itu. Tapi yang lebih itu adalah sekarang gini, kalau itu urusannya cuman sekedar pungli, bos. Ini kan udah ada lembaga saber pungli itu pun tidak dilakukan untuk melaporkan situ. Jadi kayaknya nih, kalau saya akhirnya ini dia sedang menutup-nutupi kasus. Kalau menutup-nutupi kasus itu, Mas, kena pasal 23-nya kan. Pasal 21. Pasal 21 menghalang-halangi. Ya, itu menarik tuh, Pak. Itu nanti saya pengen tanya. Jadi kita tanya sama ahlinya, apakah telah terjadi pelanggaran pasal 21 karena dia mencoba menutupi kasus itu dan tidak membongkar sepenuh-penuhnya. Begini Pak Fikar, kalau bicara terkait rutan dulu, sebetulnya kasus ini yang kita mau bicarain banyak ini. Cuma nanti kita bicara satu persatu ya, Pak. Terkait dengan rutan dulu. Kalau dugaan saya, rutan itu yang sepanjangnya saya tahu di KPK itu tertib. Kenapa? Tahanannya seragam. Tidak ada tahanan di KPK itu adalah tahanan di luar perkara korupsi. Pasti perkara korupsi. Sama. Layanannya sama. Dan di sana orang mau keluar seperti Pak Fikar bilang tadi, izin keluar itu sulit kecuali dia pakai alasan izin sakit. Nanti dia punya kesempatan agak leluasa di rumah sakit atau gitu. Seringnya begitu. Saya mengkhawatirkan yang terjadi itu karena uangnya terkumpul sampai 4 miliar, itu ada beberapa informasi-informasi yang dibocorkan. Saya khawatirnya begitu. Jadi lebih dari hanya sekedar masalah fasilitas. Kenapa? Karena kasus kebocoran juga ada. Dan itu diduga pimpinan KPK yang berbuat. Dan nggak cuma itu. Lihat kasus Robin, Pak. Penyidik KPK yang menerima sekian belas miliar. Dan ternyata dia membocorkan beberapa informasi, bukan hanya perkara yang ditangani. Artinya dia bisa ngintip-ngintip yang lain, terus kemudian dia informasikan. Nah, kan kejadiannya seperti itu. Tapi masalahnya, saya tidak melihat ada proses yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk melaporkan itu segera.
Tapi dibiarkan, padahal ada kewajiban yang melekat di sana untuk melaporkan atau mengusut. Kalau mengusut dia nggak punya kewenangan di KPK ini, Pak Fikar. Apa dengan Pak Fikar gimana soal itu? Gini, ada pola relasi yang tidak sehat menurut saya. Kenapa? Yang diceritakan oleh Pak Novel itu kan sebenarnya kalau mau dikualifikasi sebagai itu tindak pidana umum kan sebenarnya. Ada perbuatan tindak pidana umum. Cuma kelihatannya ada perasaan rendah diri atau perasaan tidak seimbang antara kepolisian dengan KPK gitu. Seolah-olah KPK dilihat sebagai sesuatu yang tidak bisa terjamah gitu. Padahal di dalamnya juga ada pelanggaran hukum secara umum gitu kan. Nah, seharusnya ada dua kemungkinannya gini. Ada pihak yang tidak berani membuka itu, ya, lepas dari itu delik aduan atau bukan, gitu ya. Ya itu satu dari internalnya KPK sendiri, gitu, ya, secara perorangan, tapi juga secara kelembagaan. Mestinya menurut saya Dewas itu juga berfungsi itu, gitu. Kalau dia tahu kejadian seperti itu dan ada unsur pidananya, harusnya diproses. Gitu. Betul. Tidak cukup hanya dengan proses etik yang diproses dengan cara melaporkan, Pak. Diproses penegakan hukum. Oh itu ada pidananya. Oh itu ada pelanggaran hukumnya. Pelanggaran hukum pidananya tidak sekedar etik gitu. Atau maksudnya, ada mindset yang keliru, Mas. Kalau dia membongkar ini takut kemudian merendahkan lembaga. Padahal justru itu menjaga kehormatan lembaga. Betul. Ini mindset yang keliru nih. Saya paham yang disampaikan Pak Fikar tadi, bahwa kenapa polisi tidak proaktif masuk ke KPK. Tapi ini dugaan saya, Pak. Saya pernah jadi polisi juga kan. Dalam pandangan saya begini, polisi untuk masuk ke sana agak sulit juga. Dia posisi sebagai apa? Kalau dia sebagai orang yang mendapat laporan, dia akan lebih mudah. Kalau dia menemukan sendiri, dia belum menemukan, Pak. Dia belum menemukan kejadiannya, baru baca berita. Kalau datang, tanya-tanya dulu ke Dewas atau ke pimpinan KPK gitu barangkali. Tapi mereka sendiri yang punya kepentingan dan punya banyak informasi, bahkan punya bukti-bukti karena pernah diproses dalam proses etik. Tapi kemudian tidak mau lakukan. Jadi agak sulit juga bagi polisi masuk ke sana untuk mengambil atau melakukan penelusuran atau pengusutan. Sementara yang punya informasi, yang punya bukti-bukti hanya diam saja nggak melapor. Dan punya kewajiban hukum. Punya kewajiban hukum. Bukan hanya itu. Harusnya dia yang melaporkan. Jadi dia mengingkari kewajiban hukum yang harusnya dilakukan. Itu artinya ada beberapa kepentingan yang bertumpuk di situ, gitu, ya kan? Di satu sisi sebenarnya kalau dia objektif, itu ada kepentingan penegakan hukum, ada pelanggaran hukum kan, gitu sebenarnya, ya kan? Tapi sisi yang lain, dia bagian dari komunitas itu. Nah, semangat komunitas ini yang kadang-kadang juga bisa menutupi kejahatan, gitu loh. Itu yang saya bilang faham yang salah, Fik. Faham bukan salah faham, nih fahamnya salah. Sebenarnya kalau dia bongkar, terus ini meruntuhkan marwah lembaga. Padahal kan justru memperbaiki. Dan yang menarik begini, Pak, ini bukan pertama kali, Pak. Pak BW ingat kasusnya diduga gratifikasi kepada pimpinan KPK, tiket nonton MotoGP Mandalika. Dan itu bukan terhadap hanya satu pimpinan KPK loh. Diduga ada beberapa mungkin pimpinan yang lain ada yang terima. Diduga seperti itu. Dan pejabat struktural yang lainnya juga, Mas ya? Ya, karena ada 12, Pak. Ketika diproses salah satu pimpinan KPK dan kemudian mengundurkan diri, yang lainnya nggak diusut. Padahal kalau bicara terkait dengan siapa yang memberi, itu memang sponsornya kan BUMN. Tapi BUMN ini sedang dilakukan penyelidikan oleh KPK. Ada kemungkinan pemberian itu terkait perkara. Itu contoh tuh, Pak. Itu kan diusut. Contoh lagi yang lain. Dalam persidangan kasus Robin ya. Itu Robin bilang dia minta menjadi GC, dia mau buka peran yang lain yang berbuat. Bahkan itu kasus Robin kebetulan awal-awal kan saya dan teman-teman yang melaporkan sebelum dikeluarkan dari KPK. Itu kami meyakini, menduga kuat bahwa ada pihak lain juga yang terlibat. Tapi tidak juga diusut. Hanya dilakukan di satu pihak. Pihak lainnya termasuk pimpinan nggak, Mas? Belum tahu. Belum tahu. Bisa jadi. Bisa jadi. Diduga keras. Bisa jadinya agak kuat. Ya, Pak, sayangnya kan KPK nggak bisa masuk ke
ranah yang lain kan, kecuali korupsi kan. Ya, betul. Tapi kalau tadi penyidik KPK yang mau menjadi GC dan diduga itu bagian dari koleganya dan kemungkinan diduga keras pimpinannya, mestinya bisa masuk KPK. Mestinya begitu. Karena yang di situ karena kan ada unsur penegak hukum loh, bukan hanya penyelenggara negara, unsur penegak hukumnya masuk di pasal 11 kewenangan KPK bisa masuk di situ. Dan semua yang dibicarakan tadi semuanya itu tidak pidana korupsi, Pak. Ini yang menarik kan. Dan bukan sekedar itu, Pak Habibie. Saya kasih contoh lagi yang lain. Contohnya terlalu banyak. Masih banyak sebetulnya sih, Pak. Tapi kita ngomong jadi sumber informasi. Dan lagi-lagi itu bagian dari partisipasi publik, bukan karena ingin balas dendam atau apa. Betul. Yang saya ngomongin kan fakta, bukan mengada-ngada. Contoh lagi kasus dugaan kebocoran dokumen yang dilakukan oleh diduga pimpinan KPK. Yang di SDM. Yang di Kementerian SDM. Ini menarik, Pak. Kasusnya itu ada satu kasus A, sebutnya kasusnya A gitu ya. Kasus A ini mau dilakukan OTT oleh penyelidik KPK. Tentunya dalam proses kan diberikan laporan-laporan secara periodik, biasanya sebulan sekali progresnya itu disampaikan. Ternyata diduga laporannya itu nyampe ke pihak lain. Yang menarik begini, setelah nyampe ke pihak yang berperkara, pihak yang sedang menjadi target atau objek itu kemudian di tengah jalan karena prosesnya interaksi diduga perbuatan korupsinya nggak terjadi, jadi OTT nggak dilaksanakan, nggak sampai terjadi OTT. Ada kasus lain, itulah kasus Tunkin di institusi yang sama, di kementerian yang sama, di tempat yang sama. Kemudian dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Setelah dalam proses penggeledahan ditemukan kebocoran tadi itu di kasus yang pertama di kasus A yang tadi. Kasus A tadi itu. Yang menarik adalah kemudian dibuatlah persepsi. Oh enggak, buktinya semua tersangkanya ditahan katanya. Dalam kasus yang B tapi kasus yang A ini. Jadi ini saya bingung. Kok seperti ada upaya mau mengalihkan. Itu distorsi, Bos. Distorsi informasi dan itu sebenarnya ya menghambat pemeriksaan kasus itu. Pasal 21-nya bisa masuk tuh di situ. Menariknya gini, Pak, pasal 21 itu seringkali kan memang kalau kita baca dari rumusan deliknya itu kan pihak lain yang menghalang-halangi, menghambat atau merintangi proses yang dilakukan oleh seorang penyidik dan bisa jadi begitu. Tapi ini orangnya di dalam. Nah, itu gimana dalam pandangan hukum pidana itu? Kalau menurut saya gini, pelaku pidana itu tidak ada luar dalam, gitu maksud saya. Siapapun yang perbuatannya itu memenuhi unsur pidana ya bisa juga diproses. Lebih pada unsurnya bukan siapanya kan? Iya. Gitu termasuk orang dalam yang melakukan. Saya mau gambarkan begini kurang lebih nih, Pak. Dengan analogi atau dengan dengan contoh yang mudah dipahami gitu. Seandainya saya naik mobil nih, Pak. Naik mobil di jalan dihalangi atau dirintangi. Ya kan? Kan pihak yang dari sana itu yang merintangi. Pasti saya menjadi dari luar. Pasti akan menjadi sulit atau gagal untuk lewat di suatu jalan itu. Tapi kalau yang menghalangi adalah di dalam mobil dengan cara mematikan kuncinya atau melakukan apa, itu kan menjadi prosesnya tidak seperti menghalangi, Pak, jadinya, Pak. Itu gimana tuh, Pak? Ini logika awam, Pak, biar masyarakat juga paham. Tafsir dari kata menghalangi itu kan nggak dibatasi dari luar dan dalam gitu. Tapi yang penting apakah tujuannya itu menjadi tidak tercapai gitu loh. Ketika alat buktinya ada, tujuannya tidak tercapai, menurut saya itu juga bagian dari penghalangan. Masuk menghalangi dilakukan dengan maksud. Maksudnya itu menghalangi. Sayangnya kan gini, prosesnya nggak bisa di KPK sendiri kan. Itu sayangnya betul. Karena pihaknya ada di bagian permasalahan itu. Nah itu kan yang punya kewenangan lembaga lain gitu. Dan lembaga lain juga punya kewenangan untuk memeriksa kasus tindak pidana korupsi, Mas. Kan kewenangan melakukan korupsi, tindak pidana korupsi penyelesaiannya kan bukan hanya di KPK. Betul. Lembaga lain juga bisa. Cuma ada pola relasi yang secara psikologis yang terjadi begitu, nggak berani. Itu juga kecuali mungkin Pak Novel kembali ke kepolisian. Udah di kepolisian. PNS, Pak. Udah kembali sebagai ASN tapi bukan sebagai penyidik. Yang terakhir tuh muncul bisa nembus. Yang terakhir tuh muncul gini.
karena Novel itu sebagai ASN, dia menjalankan kewajiban hukum untuk melaporkan atau berpartisipasi, itu dianggap pelanggaran etik. Jadi itu pendapat yang sempit dan ingin spin kewajiban seorang warga negara. Emang kalau ASN nggak punya kewajiban untuk mempersoalkan dan terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi, kan bisa gitu. Ini orang-orang yang miopik ya, pendapatnya sempit kayak gini. Takut barangkali, khawatir. Atau dia sedang menjalankan tugas untuk kepentingan yang lain. Atau disuruh bicara begitu. Tapi di luar itu, di Indonesia ini yang namanya solidaritas korps itu sangat tinggi kan, misalnya. Artinya nggak boleh ada orang itu bukan menjadi justice collaborator, jadi pengkhianat itu. Iya kan, tempatnya jadi itu gitu. Oh, ini pengkhianat, membuka aib instansi sendiri itu yang terjadi kan begitu. Dia dituduh pengkhianat, insubordinasi. Tapi sebenarnya kejahatan yang well organized itu hanya bisa dibongkar kalau ada orang yang jadi bagian dari kejahatan itu melakukan atau menjadi justice collaborator. Dan itu justified gitu, dan itu diakui. Memang itu yang harus dilakukan untuk membongkar kejahatan. Tapi itu kan tidak terjadi gitu. Karena orang-orang yang punya informasi itu ya lebih baik biar selamat gitu. Di KPK tradisi untuk jadi justice kolaborator karena dia itu di dalam itu dibangun sebenarnya. Karena kita menginginkan yang disebut dengan zero tolerance corruption. Itu dibangun itu. Menurut saya ini ada keadaan di mana sistem belum kuat gitu loh. Ketika clean government itu sudah kuat sistemnya, maka nggak mustahil akan muncul banyak justice kolaborator dari dalam gitu. Yang sekarang justru dominasi kekuatan kekuasaan, kepemimpinan itu seolah mendominasi itu, padahal bagian dari kejahatan bisa saja itu terjadi dilakukan oleh pimpinan. Dan kita gini Pak, kita membicarakan masalah-masalah di KPK ini karena kita semua kan selalu ingin ada pemberantasan korupsi yang benar dan optimal. Dan itu semua harapan itu kita letakkannya di KPK. Kenapa? KPK punya sarana lengkap, penindakan, pencegahan, pendidikan, dan lembaga lain tidak punya. Kewenangan juga. Jadi menarik sekali ini. Jadi KPK tidak bisa lari dari tanggung jawab dan mencari-cari alasan untuk menutupi masalah yang ada di dalamnya dengan mengatakan, oh lu kok ASN ngomong kayak gitu, nggak bisa kayak gitu. Dan KPK kan bukan milik pimpinan. KPK milik negara. Apalagi milik juru bicara, nggak boleh mengerti. Nggak boleh, betul. Ya menarik ini Pak Fikar, Pak Dewi, terima kasih atas diskusinya. Semoga bisa bermanfaat dan tentunya kita berharap semua elemen masyarakat mau mengambil peran untuk partisipasi publik, peran serta masyarakat dalam rangka tidak pidana korupsi dimanapun dan terhadap kasus-kasus apapun secara objektif dan berkelanjutan. Terima kasih. Salam integritas, anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.